loh aku loh wis imunisasi tapi kok masih sakit, tidak seperti itu ya. Kemudian imunisasi itu ada dua macam, imunisasi program sama kalau imunisasi program biasanya kita dapat dari dinas tidak berbayar. Kalau di bidan praktek bayar ya. Nggak sama ya, tiap bidan ada tarifnya masing-masing. Biasanya imunisasi diberikan maksimal sampai usia berapa? Berarti kalau seandainya usia 2 tahun dia belum imunisasi nggak boleh? Boleh ya Bu ya. Kalau dulu batasnya pemberiannya sampai usia 3 tahun, sampai imunisasi lanjutan kan ya. Nah sekarang karena kemarin kita sempat pandemi COVID, jadi sekarang diberikan sampai usia maksimal 5 tahun. Kalau seandainya ada yang usia 3 tahun dia belum imunisasi masih boleh diimunisasi. Di sini kalau sekarang sudah nggak seperti itu lagi. Sekarang kita cukup di screening TT aja. Jadi di sini kan ada pengertiannya T1, jaraknya 4 minggu setelah T1. Tadi kan imunisasi yang DPT ke-1 ke DPT 2 jaraknya berapa bulan? 1 bulan 4 minggu ya. Berarti DPT yang kedua masuk T, statusnya T2 ya. Berarti sampai sini. Usia 18 bulan, 1 tahun, ya. DPT ketiga kan usia 4 bulan, 9 bulan setelah T2. Berarti waktu dia dapat booster DPT, berhenti kan? Berarti bayi, balita, statusnya bayi tadi berarti T3. Terus waktu dia SD kelas 1 ada suntikan DT kan? Nah, itu masa perlindungannya 25 tahun. Jadi nanti kalau dia pas sudah besar mau menikah nggak perlu suntik DT lagi. Nggak perlu. Tapi kalau emang dia yakin benar bayi, jadi pokoknya yang penting kalau sudah suntik lengkap. Tapi gini, kecuali mungkin ini untuk khusus yang lahirnya hanya di tahun kan lulus itu kan usia 15 sampai 39 tahun. Sekarang ada perubahan untuk wanita usia subur usia 15 sampai 39 tahun. Tetapi kalau seandainya pas aku lupa, kan ada yang lupa ya Bu ya. Dulu waktu bayi itu nggak disuntik, terus waktu SD juga mesti kabur nggak disuntik. Ya sudah, berarti dia nggak pernah disuntik TT. Berarti nanti pas ke puskesmas mau menikah bisa disuntik 1 kali masuk T berapa? Kok T5? T1, karena pas dia mau menikah kan belum pernah suntik sama sekali. T1. Setelah dia suntik T1, dibilangin 1 bulan lagi disuntik lagi supaya dapat T2. Jadi kembali lagi hitungannya intervalnya ini. Iya, benar-benar lupa gitu loh. Tapi kalau seandainya dia bilang, loh saya cuma waktu bayi tok disuntiknya pas 1, tapi karena kan buktinya nggak ada ya Bu ya, karena sudah lama, orangnya juga nggak nyimpen. Jadi intinya apa dari kita percaya pada ingatannya orang-orang yang datang gitu loh. Ya sudah disuntik aja. Iya. Iya. Kembali ya. Kalau bisa disuntik kok sama ibuku waktu sekolah juga udah suntik, ya sudah kita nggak akan menyuntik. Jadi kita melakukan screening aja. Jadi sebabnya masalah TT ya. Pas saya ke puskesmas tujuannya TT gitu ya. Terus di SD itu kan belum terpapar kontak seksual. Nah kalau ibu-ibu kadernya nggak dapet karena kan sudah berhubungan sama anaknya dari hubungan kasar sebenarnya. Kalau mau boleh tetapi berbayar itu tadi nggak ada. Di puskesmas nggak ada. Jadi adanya di rumah sakit. Tapi untuk syaratnya imunisasi HPV bagi yang sudah menikah harus pap smear dulu. Negatif boleh, gitu ya. Saya lanjut. Juga kasus campak semuanya. Kemudian ada penyakit difteri dan tetanus dan HPV mencegah penyakit kanker serviks. Kemudian JE itu untuk mencegah radang otak masih belum ada di programnya puskesmas. Dan PCV itu mencegah pneumonia itu radang paru-paru. Jadi yang nafasnya cepat. Jadi kalau pas bernafas itu kelihatan tarikan dinding dada. Di sini apakah imunisasi aman bagi bayi? Program imunisasi nasional aman dan efektif dan sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO serta lulus dari BPOM. Nah ini saya mau tanya, kalau seandainya ada bayi yang diimunisasi dan bayinya itu minum ASI, yang biasanya kita kasih obat penurun panas ya, yang minum obat itu siapa Bu?
apa mae? Benar ya, bayinya ya. Soalnya kan masih ada, karena dia minum ASI yang diberi obat itu. Nah, makanya saya bingung siapa? Karena ngekei alasannya loh. Anak masih kecil dan ini tetei. Akhirnya gak nyambung, jadi dia masih panas, gak turun-turun. Jadi kalau ada orang yang seperti tadi mungkin dikasih tahu gak ada hubungannya. Yang disuntik imunisasi siapa, yang minum obat siapa, gitu loh. Jadi nanti akhirnya dia gak imunisasi lagi alasannya kok panas gak turun-turun, gitu loh. Jadi kalau misalnya yang imunisasi siapa, nah ya salah persepsi, salah kaitan dari awal kayak gitu. Mitos. Jadi nanti kalau ada yang imunisasi nanti dipesenin yang minum obat bayinya, meskipun bayinya masih kecil tetap yang minum obat bayinya. Dan kalau misalnya dia demam, dikompresnya pakai air apa? Ada air. Gak pakai air es batu. Jadi kalau dia demam jangan turun tapi akan menggigil dia. Jadi dikompresnya pakai air biasa atau air hangat boleh, gitu loh ya. Terus kalau seandainya dia bisa disuntik kempeng untuk mengurangi nyerinya pakai air dingin boleh, air dingin boleh. Kalau untuk mengurangi nyerinya pakai air dingin boleh. Tapi kalau dia demam pakainya air hangat atau air biasa, gitu ya. Lanjut. Nah di sini tadi seperti yang saya bilang ada perubahan paradigma. Kalau dulu imunisasi dasar lengkap sampai dia 9 bulan, sama imunisasi tambahannya sampai dia usia 2 tahun. Kalau sekarang diganti namanya imunisasi rutin lengkap. Jadi dia mulai bayi, dia sampai balita, sampai dia SD harus sudah dapat lengkap semuanya. Lanjut. Jadi nanti kalau seandainya ada yang tanya jangan bilang IDL lagi ya. Tetapi sekarang ganti apa Bu? IRL, namanya imunisasi rutin lengkap, bukan IDL lagi sekarang. Nah ini kapan seorang anak dikatakan sudah mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Anak dikatakan mendapatkan imunisasi lengkap apabila pada usia bayi, usia 0 sampai 11 bulan dia dapat hepatitis 1 kali, BCG 1 kali, DPT 3 kali, polio 4 kali, polio suntik atau IPV 1 kali, sama campak rubella 1 kali. Kemudian usia 18 bulan sampai 2 tahun dia dapat DPT 1 kali, campak rubella 1 kali. Dan pada saat dia SD dia dapat campak rubella dan BT pada kelas 1, dan kelas 2 dan 5 dapat TB. Lanjut. Di sini bagaimana apabila seorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya, sehingga mudah tertular penyakit, menderita sakit berat, serta menderita cacat bahkan meninggal dunia. Di sini makanya teman-teman kan ini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kayak tadi BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Terus ada pneumonia yang tadi tujuannya imunisasi PCV itu untuk mencegah pneumonia. DPT juga bisa mencegah pneumonia juga. Terus tetanus, nah kayak halnya tadi itu misalnya dia bayi gak pernah diimunisasi, pas waktu SD juga gak pernah imunisasi, tiba-tiba dia hamil, periksanya rutin di puskesmas, terus dia lahir di dukun motong alat-alatnya pakai nggak steril, tiba-tiba dia bayinya kena tetanus. Tetanus itu ciri khasnya tuh dia mencucu mulutnya, kaku semua otot-ototnya, jadi kayak kejang gitu. Dia bahkan nggak mau minum susu. Kemarin kayaknya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun mungkin, RW4 kan ada kasus seperti itu. Dia periksa rutin padahal di puskesmas, rutin apa enggak saya lupa. Terus dia ke puskesmas, ditolong sama dukun, ke puskesmas, bayinya keluarnya sudah mencucu gitu. Di bawah saat akhirnya pun nggak tertolong, bayinya meninggal karena dia kena tetanus ternyata. Jadi tak tolong kalau sampai ada yang brojol tak apa, jangan sampai lahirkan dibawa ke bidan terdekat. Kan puskesmas kan banyak yang rawat inap sekarang, kecuali tambah pedi, rawat inap, tanah kali ke dinding, setopo wetan semuanya dekat, ada bidan juga.
juga kan deket sini ya. Segera. Berarti kalau dibuka tuh kadernya pada melahirkan gitu. Jadinya bisa apa katanya dinas soalnya Bu, yang bola banteng hanya sudah buka, sudah launching. Kemudian ini ada imunisasi diare atau rotavirus, kayaknya kemarin dia tanya ya di Mbak Via mungkin, Bu Budi mungkin ya, rotavirus, imunisasi rotavirus ya. Nah, ini sebenarnya rotavirus itu sudah ada di programnya dokter spesialis anak sama rumah sakit, sama halnya kayak yang PCV tadi. Mungkin di wilayah Sidoarjo sudah duluan mungkin ya. Kayak dulu juga gitu. Waktu imunisasi PCV Sidoarjo sudah mulai duluan, kita yang di Surabaya masih belum. Jadi kalau mau rotavirus adanya di dokter spesialis anak mungkin 500.000 kalau nggak salah itu. Itu apa Mbak? Untuk mencegah penyakit diare. Ada di apa? Bidangnya. Kalau Sidoarjo itu mesti duluan, Bu. Kita kalah cepat sama Sidoarjo mesti. Kan anaknya asli Datanya untuk PCV. Kalau ini rotavirus rencananya mau masuk tahun ini tapi masih belum tahu lagi. Rotavirus itu mencegah penyakit diare soalnya. Penyakit kanker cervix. Kalau ibu-ibunya berkenan monggo tapi di dokter. Nah, untuk mencegah penyakit kanker cervix kan biasanya kan dideteksi dengan IVA. Ada yang sudah. Ada yang sudah, ada yang takut, ada yang belum. Jadi gini, bagi yang sudah menikah, kenapa hasilnya? Takut hasilnya. Sebelum masih belum siap ya, belum siap dengan hasilnya. belum siap menerima kenyataan. Jadi, nah ini termasuk karena belum siap menerima kenyataan. Soalnya kan tantangan Krisisnya. Krisis mereka mana? sama minta sama saya Bu. Gitu ya. Jadi yang jelas memang diperiksa sama teman-temannya di KIA, ada bidannya, ada dokternya. Tadi kan ada yang bilang belum siap atau maksudnya takut dengan hasilnya. Ya. Nah, setelah tiba-tiba sudah stadium 3, stadium 4, berarti kan mereka kasep ya pengobatannya. Itu kaitannya sama dengan yang tadi, takut dengan hasilnya. Ya kan? Nyambung kan? Ya. Jadi alangkah baiknya bagi yang sudah menikah, kalian sudah menikah loh ya Bu ya, itu melakukan IVA minimal 1 kali selama 1 tahun, 1 kali aja. Tetapi kalau bagi yang sudah menopause jangan IVA, tetapi pap smear. Kalau pap smear adanya di dokter, di rumah sakit. Kenapa? Beda. Kalau IVA itu biasanya kita tetesin sama asam cuka, ditetesin sedikit sama asam cuka. Kalau pap smear diambil cairannya, deteksinya lebih akurat pakai yang pap smear karena kan diambil cairannya. Nah, kalau sama, ya kan lebih begagah mungkin ya. Saya kan dimasukin kan, berarti kakinya ditongkang gitu sama orang lain kan nggak pakai di ini. Tapi prosesnya lebih cepat. Begagai ditontok nggak sampai 10 menit. Begaganya cepet kok. Seorang lain kan bisa sampai 1 hari. Sampai kalau begagai terus itu keluh ibu. Saya sama dia. Saya bisa mencari jodoh gitu loh, biar jadi sawanan. Soalnya belum ada jodohnya Bu. Saya lanjut ya, intermezzonya Mas Adrian nanti pusing ada. Lanjut. Jadi nanti mungkin barangkali ada yang mau IVA, monggo bisa di puskesmas hari Jumat sama hari Sabtu. Mau fotokopi KK, KTP sama BPJS kalau punya. Kalau punya nggak apa-apa, nggak bayar, gratis. Lanjut. Nah di sini kemarin kita sempat melaksanakan kegiatan biang dampak. Ini masih dilanjut tentunya begaganya tadi.
Oh iya, kalau misalnya mau IVA itu paling enggak kondisi hamil ya, enggak kondisi hamil, enggak kondisi haid, dan paling enggak 1 hari jangan kumpul dulu sama suaminya. Puasa sehari aja. Oh gitu. Ya berarti IVA-nya di dokter saja, tapi berbayar. Ayo kalau saja liburnya hari Minggu. Saya lanjut. Kemarin kan kita sempat melaksanakan kegiatan bulan imunisasi campak nasional itu, dan kita pun tidak asal-asalan melaksanakan karena ada dasar hukumnya juga, karena semakin banyaknya kasus. Lanjut. Imunisasi campak dan rubella pada tahun 2023. Jadi harapannya di tahun ini nggak ada lagi kasus campak. Kemarin kan karena kita di awal tahun sempat banyak kasus campak besar-besaran ya, di RW 4 itu banyak kemarin ya, pas keliling sama Mbak Sulis itu kemarin itu, dan banyak ditolain, diomelin sama masyarakatnya. Nah itu masih jadi PR ya, sebenarnya kita tuh sangat butuh bantuan lintas sektor, tapi ya tahu sendiri kita setiap turun lintas sektornya nggak pernah dampingi kita, jadi kayak kantor, rumah sakit pemerintah, klinik, dokter praktek, tempat bidang, sama pelayanan fasilitas kesehatan lainnya termasuk di posyandu. Nah, kader PKK untuk mengumpulkan data sasaran, mengidentifikasi lokasi pos imunisasi, isi manfaat, lokasi dan waktu pelayanan, dan kegiatan penggerakan masyarakat lainnya. Itu di situ ada gambarnya lintas sektor ya Bu ya, tapi puskesmas lain kita jarang yang seperti itu. Lanjut. Bagi posyandu enggak? Berarti digilir semua ya. Barangkali pas satu barangkali ada tambahan, semuanya jadi satu, tugasnya sama, gajinya juga sama. Iya, makanya itu kan sekarang semuanya harus terlibat ya. Nah, jadi di situ kan ada register posyandu, ada register bayi kan di situ. Ada protes loh. Saya merasa bukan lansia ya tadi. Jadi nggak mau sama lansia ya. Semoga nanti diatur, dirembuk gimana biar sama-sama enak, biar semua program bisa jalan. Salam sehat dimulai dari saya. Jadi kalau dengan berarti lingkungan sekitar pun harus terimunisasi semua ya Bu ya. Minta tolong jangan bosan-bosan mengedukasi warga jenengan supaya mau imunisasi. Meskipun lintas sektornya nggak ikut dampingi kita, tetap kadernya harus semangat. Ya. Kan soalnya tadi yang saya bilang kalau misalnya dewasa itu banyak yang terimunisasi kan perlindungannya lebih kebal. Itu nggih. Mungkin sekian dari saya, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan buat teman-teman di puskesmas. Sudah jelas semuanya? Loh, nggak lama loh Bu saya Bu, ngomongnya nggak sampai sampai jam. Oh saya baca, saya tahu kok, nggak lama-lama saya ngomongnya. Karena sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta tolong mungkin koordinatornya atau siapa melengkapi absensinya ya, yang belum datang.